Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Saifullah Ali. Saat ini sedang berkuliah S2 ya, di MIPA UGM juga, matematika. Eh, yang akan saya presentasikan ini terkait skripsi saya waktu itu tentang serangan reduksi lapis toleran pada sistem kriptografi yang true. Mungkin teman-teman beberapa tadi juga ada yang sempat lihat, sempat baca-baca gitu, setidaknya sempat mencari tahu gitu ya. Nah, di sini saya di bawah bimbingan Bu Indra, dan dalam pelaksanaannya, dalam perjalanan saya itu terus berdiskusi juga dengan Pak Uha. Gitu. Jadi berikut alur bahasanya. Jadi di sini ada pendahuluan sistem latis, sistem kriptografi yang true, serangan reduksi LLF, dan perkembangannya mungkin. Nah, oke, jadi untuk latar belakangnya, pertama kita saat kriptografi itu kita tahu tentang kriptografi itu ada terbagi dua, simetrik dan asimetrik. Mungkin nanti akan dilihat bagaimana perbedaannya simetrik dan asimetrik, dan saya yakin juga teman-teman sudah pasti tidak tahu perbedaannya apa. Yang selanjutnya, lattis. Lattis itu apa sih? Mungkin waktu awal dulu saya ngambil TA ini, saya mengira lattis ini seperti lattis yang di matematika diskrit. Jadi sedikit bercerita seperti itu. Ternyata waktu saya cari tahu gitu, oh ternyata cukup berbeda gitu. Cuman namanya lattis. Mungkin kalau teman-teman cari di Google gitu, eh, teman-teman bisa tambahin lattis subgroup. Nah itu baru akan ketemu yang kita maksud dengan lattisan ini. Yang selanjutnya ring polinomial. Jadi di sini eh, balik sedikit ke lattis. Saat ngebahas masalah lattis, kita bisa memandang lattis itu menjadi eh, menjadi dua pandangan gitu. Yang pertama dia sebagai seolah-olah ruang vektor, yang kedua juga kita bisa pandang dia sebagai jadi kita pandang yang pertama itu dari sisi aljabar linearnya, yang kedua dari sisi struktur aljabarnya. Nah, ketika kita pandang dari sisi struktur aljabar, ternyata lattice ini kalau kita ingat kan tiap titik, tiap vektor di ruang vektor itu bisa dipandang sebagai sebuah titik ya kan, dan dari titik-titik itu juga bisa membentuk suatu struktur aljabar. Nah, dalam lattice yang pada sistem kriptografi ini, kita akan memakai strukturnya itu adalah dari polinomial seperti itu. Nah, dari ketiga itu terbentuklah sistem kriptografi yang true yang diusung oleh Hofstad dan Silverman pada tahun 96-98 seperti itu. Dan pada lattice sendiri, karena tadi dia pada dasarnya ada dasar aljabar linearnya, maka ada reduksi dari pada basisnya. Nah, reduksinya ini yang dimanfaatkan sebagai serangan. Jadi reduksi basisnya ini atau reduksi lattice LLL ini bukan hanya sebagai serangan, juga dia akan sebagai melihat bagaimana lattice ini menjadi sistem kriptografi yang aman. Seperti itu. Nah, lagi-lagi tadi di sini mengenai definisi lattice. Waktu itu ada tanda tanya karena referensinya kemarin saya tidak cantumkan, cuma ada ada section referensi, cuman saya tidak masukin di ada tanda tadi. Nah, di sini ketika kita diberikan vektor-vektor yang bebas linear. Nah, lattice L itu adalah himpunan yang dibangun oleh vektor-vektor itu dengan koefisien-koefisiennya bilangan bulat. Jadi mungkin teman-teman pernah ada familiar kan, kalau kita udah ngomong vektor bebas linear, pasti teman-teman akan familiar dengan ruang vektor kayak gitu ya. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Ya, ini kita lihat ruang vektor Rn dan lattice. Nah, keduanya sama-sama memiliki basis yang tidak tunggal. Nah, cuman perbedaannya adalah ketika Rn, dia biasanya Rn ini atas lapangan R. Jadi ruang vektor atas lapangan R. Dia punya sistem yang cukup bagus gitu ya di lapangan R, karena R ini tadi lapangan dia tiap elemen anualnya punya inverse. Sedangkan lattice ini atas ring Z.
Nah, nanti pengaruhnya di mana sih? Apa namanya? Apa atas lapangan R dan atas string Z ini? Dari basisnya ini, ketika kita mencari basis, karena R ini lapangan, dia punya inverse, maka kita bisa dengan graph kita bisa cari basis ortonormalnya. Kita bisa cari dengan basis ortogonalnya yang selanjutnya kita normalisasi seperti itu. Bagaimana dengan lattice? Kalau lattice kan dia atas string Z ya, jadi belum tentu dia punya basis ortogonal seperti itu. Nah, dari permasalahan basis tadi gitu ya, mencari basis itu kita bisa memandang dua permasalahan pada lattice. Itu adalah permasalahan pertama yang kita singkat sebagai SVP, short vector problem, yaitu ketika kita diberikan suatu basis dari lattice, kita mencari vektor terpendek dari lattice tersebut. Jadi dari lattice-nya ya, bukan dari ruang vektornya gitu. Jadi dari lattice. Jadi kita mencari uh, titik dari lattice yang jaraknya dengan nol itu paling pendek. Nah, yang kedua yaitu proses vector problem. Jadi ketika kita diberikan lattice dan sembarang vektor W gitu atau titik W di Rm, vektor W ini punya jarak terdekat dengan suatu titik lattice. Nah, kita mencari tahu titik mana yang paling dekat gitu. Nah, cuman nyatanya permasalahan ini bukan permasalahan yang mudah. Sebagai contoh, kita diberikan ini, ya, diberikan lattice L, yaitu lattice yang dibangun oleh vektor 21 dan 17 dan 53,43. Apakah teman-teman bisa menentukan secara langsung gitu ya? Mungkin ketika kita diberikan beberapa menit saja gitu ya, teman-teman bisa menentukan apa vektor terpendek, dan kalau misalnya kita diberikan titik 3,32 2,18, apakah teman-teman bisa menentukan titik mana apa namanya elemen lattice mana yang paling dekat dengan titik itu dan paling pendek? Mungkin ada yang bisa gitu. Ya mungkin ini untuk yang dua apa namanya berdimensi dua gitu ya. Ini punya yang jarak apa namanya dimensinya masih kecil gitu. Nah, tentunya tidak mudah. Tapi nyatanya lattice ini yang dibangun oleh vektor 21,17 dan 5343 itu merupakan lattice papan catur. Jadi lattice papan catur itu dia setiap titiknya ini 4,0, dia mempunyai jumlahan bilangan genap. Dan vektor terpendeknya adalah vektor 1,1 atau 1,1, min 1,1 atau min 1,1 gitu. Jadi ternyata nggak semudah itu. Kalau kita diberikan basis yang sembarang gitu ya, yang cukup besar gitu, itu tidak terlalu mudah bisa kita tentukan vektor terpendeknya. Nah, bagaimana dengan proses vektor problemnya? Mungkin kalau gambar kita bisa langsung lihat di sini. Oh, proses vektor problemnya itu ini nih. Seperti itu. Cuma kalau tadi ketika kita diberikan basisnya doang, oh itu ternyata bukan hal yang mudah ya. Nah, jadi permasalahan itulah yang digunakan oleh pendiri-pendiri Andrew sebagai masalah terkait Andrew ini. Atau yang sering disebut oleh orang-orang kriptografi itu adalah asumsinya, asumsi permasalahannya. Gitu. Nah, terkait sistem kriptografi ya, ya mungkin teman-teman uh, kita ulang ya. Ada yang tahu perbedaannya simetrik dan asimetrik? Boleh angkat tangan yang tahu. Sistem kriptografi simetrik. Kalau di privatnya itu bukan beda. Beda sih, maksudnya apa ya?
Iya betul ya. Karena kuncinya nggak apa-apa. Betul. Jadi intinya gini, ketika kriptografi simetrik itu si pengirim pesan atau Alice dan Bob mempunyai pengetahuan terhadap kunci yang sama. Kalau kita bisa lihat gambar ya, kita ambil garis tengah gitu, ini simetris nih gambarnya kayak gitu. Karena mereka punya pengetahuan terhadap kunci yang sama. Walaupun tadi siapa Mas Reza ya, itu untuk enkripsi misal pakai fungsi F, dekripsinya pakai F inverse. Tapi setidaknya mereka mempunyai pengetahuan terhadap kunci yang sama. Sedangkan asimetrik tidak. Jika Alice ini punya, jadi di sini misal Alice sebagai pemilik sistemnya gitu ya, Bob ini ingin mengirim pesan kepada Alice, maka Alice ini punya dua kunci, kunci privat dan kunci publik. Yang di-share yang mana? Kunci publik. Namanya juga publik gitu ya. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Bob untuk mengirim pesan. Tapi apakah Bob bisa menggenerate kunci privatnya Alice? Dari kunci publik langsung tahu, oh ini kunci privatnya ini, itu tidak mudah gitu. Jadi kalau di sistem kriptografi asimetrik itu dia ada trapdoor function ya. Nah itu yang disebut kuncinya ini. Jadi ketika Bob ini dia bisa pakai, cuman tidak dengan mudah mengetahui kunci privatnya, gitu. Nah dia mengekspresinya dengan kunci publik, entar si Alice mengdekripsi pesan yang dikirimkan oleh Bob itu dengan kunci privatnya seperti itu. Tetap di antara kunci dan kunci publik ini nggak sembarang, ada ketentuannya gitu, ada hubungannya seperti itu antara kunci privat dan kunci publik. Nah, bagaimana dengan sistem kriptografi Andrew? Ya, jadi sistem ini mengenkripsi plain text berupa polinomial fx anggota dari R. Nanti kita akan cari tahu, akan kita lihat R yang berbentuk seperti apa. Dengan koefisien-koefisiennya ini di antara min P per 2 dan P per 2. Yang selanjutnya menghasilkan ciphertext yang merupakan polinomial Rx yang berada di RQ. Ya, kalau kita ingat ZQ gitu, berarti kalau MR ini dia masih koefisien-koefisiennya berada di Z gitu ya. Kalau RQ dia di ZQ gitu. Dan di sini dekripsi dilakukan dengan proses yang menyebabkan X ini menjadi polinomial di RP. Intinya dia koefisien-koefisiennya anggota ZP dan selanjutnya dilakukan center leaf. Yang berikutnya kunci privat merupakan binary, sedangkan kunci publik merupakan berbentuk HX yang dibentuk dari kunci privat, sehingga AX ini anggota dari R. Nah, kita baru melihat bentuknya seperti apa sih. Jadi N ini biasa dipilih bilangan prima gitu ya, dan P dan Q ini bilangan yang relatif prima. Nah, di sini R itu berbentuk ZX per X pangkat N min 1. Dan RP-nya seperti itu. Jadi lagi-lagi yang seperti tadi saya sampaikan, perbedaannya adalah ketika koefisiennya, kalau R itu ya berarti dia bisa dipilih semua anggota bilangan Z. Sedangkan untuk RP berarti di ZP dan RI itu di ZI. Nah, bagaimana dengan tadi sempat disebut polinomial trinary? Polinomial trinary ini merupakan, mungkin teman-teman pada tahu ya, binary ya. Nah, trinary itu seperti binary. Cuma kalau binary itu kan biner, dua gitu kan. Sedangkan kalau untuk trinary dia tiga, ada 0, 1, dan min 1. Jadi kita akan sebut himpunan TD1, D2 ini adalah AX anggota R. Dengan AX ini memiliki D1 koefisien 1, D2 koefisien min 1, dan sisanya 0. Jadi AX ini anggota R, dia koefisien-koefisiennya harus di bilangan bulat gitu ya. Dan dia memiliki koefisien D1-nya yang koefisiennya 1 dari polinomial itu ada sebanyak D1. Dan yang koefisiennya min 1 ada sebanyak D2. Nah, dia sempat juga disebutkan center leaf.
Nah, mungkin di sini ya kayak tadi ya ada modulo. Simpelnya center lift ini kebalikan dari modulo. Jadi kalau kita punya modulo itu kita punya bilangan bulat Z gitu ya. Kita bawa ke Z3, berarti elemen-elemen dari Z itu dimasukkan ke kelas kelas 0, 1, atau 2 seperti itu kan. Sedangkan kalau untuk center lift kita diberikan polinomial yang koefisien-koefisiennya itu kelas-kelas atau berada di antara berada di antara 0 sampai dengan Q-1. Di sini energi kita pakainya. Nah, center lift ini membawa ke koefisien dari AX itu ke apa di antara min Q per 2 sampai dengan Q per 2. Ya, sebagai contoh, misal kita punya 0, 1, 2. Nah, 2 ini kita akan bawa ke min 1. Jadi ya bentuknya min 1, 0, 1. Contoh lainnya, misal kita punya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya di Z5. Ini ketika kita kenakan center lift, misal 4 kita kenakan center lift, maka dia akan menjadi min min 1 ya, atau min 2 gitu. Seperti itu ya saya. Untuk F-low, dia akan dipilih parameter DPD dengan n yang merupakan bilangan prima, GCDP-nya 1, dan memenuhi Q lebih dari 6D per 1. Nah, pemilihan secara acak polinomial Fx anggota PD plus 1, D. Berarti ini koefisien Fx-nya koefisien dari Fx yang satu banyaknya ada berapa? D plus 1. Yang banyaknya min 1 ada D. Sedangkan untuk yang dx, dia banyaknya 1 dan min 1 sama. Seperti itu. Nah, dihitung Fqx, yaitu F inverse X modulo Q dan Fpx inverse X modulo Q. Jadi kita namakan ini sebagai Fpx, dan ini kita namakan Fpx. Nah, kunci publiknya yaitu adalah Kx sama dengan Fpx dikali dengan Gx. Nah, di sini saya menamakan bintang ini perkalian konvolusi ini dengan bintang ya. Nah, nantinya Hx ini menjadi kunci publik dan Fx-nya menjadi kunci privat. Nah, selanjutnya untuk mengenai kripsi dipilih misalnya Mx anggota R, cuma koefisien-koefisiennya di antara min P per 2 dan P per 2. Dan dipilih secara acak polinomial sementara Fx anggota D, D. Selanjutnya kita menghitungnya seperti berikut. Fx sama dengan ini bilangan P kita kali dengan Kx konvolusi Rx, selanjutnya ditambah Mx dan diboloki. Nah, X ini akan menjadi ciperteksnya. Sedangkan untuk deskripsinya, itu kita ada dua proses. Yang pertama kita hitung AX, yaitu Fx kali EX modulo Q. Setelah itu dilakukan center lift, ya kita namakan AXN X. Nah, selanjutnya AXN X ini kan otomatis dia jadi polinomial di R ya. Jadi polinomial di R, dia berada elemen-elemen koefisien AXN X ini berada di antara min Q per 2 sampai dengan Q per 2. Nah, selanjutnya kita hitung Bx yaitu Fpx dikonvolusikan dengan AXN X, habis itu kita modulo. Nah, selanjutnya kita dapat Bx dan kita center lift dan kita dapat hasilnya Bxn X. Nah, nantinya Bxn X ini akan pesan yang sama ya, adalah pesan dari Ms itu. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih perhitungannya seperti ini. Dia ada Bx, X, AX modulo P, di mana X ini kita ubah Fx kali EX modulo Q. EX-nya itu adalah PHX, RX, plus MX. Kita bisa proses gitu ya. Ini ada dua proses yang aku loncatin gara-gara nggak cukup. Jadi nanti yang di sini ada pengali PFPX kali konklusi GX, konklusi RX modulo Q ditambah FX. Ini di modulo Q. Nah, ketika kita modulo P, sebentar. Ini kalau kita kalikan. Nah, FPX GX plus kali RX.
Nanti ini akan hasilnya 0, dan yang ini fpx, fx, mx. Ini di sini. Dan fpx dan fx ini akan saling inverse. Ya kan, akhirnya jadinya 1 kali fx modulo p. Nah, cuman apakah perhitungan seperti ini selalu berhasil? Apakah selalu? Selalu berhasil sistem kriptografi itu, teman-teman ada yang ingin biar ini selalu berhasil. Jadi biar ini selalu berhasil, apa ya? Jika T itu membagi rezeki, maka RX keluar itu akan sangat mudah mencarinya, tinggal kita modulkan saja RX seperti lebih dari 6D+1. Jadi ini syarat ini untuk menjamin biar decryption failure itu tidak terjadi, biar kegagalan mendekripsi itu tidak terjadi. Seperti itu. Mungkin di sini aku nggak cantumin teoremanya, cuman itu ada teoremanya. Oke, jadi inilah yang menjamin decryption failure tidak terjadi. Jadi kalau P dan Q yang memenuhi itu, maka perhitungan ini akan benar. Sekalipun ada error, kalau misalnya menghitung dengan komputer itu seharusnya kecil. Nah, sebagai contoh, kita punya FFID, P-nya adalah 7, Q-nya tidak 4, P-nya 3 dan Q-nya 43, D-nya 2. Nah, di sini fx itu dipilih polinomial seperti berikut, GX seperti ini. Nah, menghitung kunci publikalis yaitu FTX kali GX seperti berikut, berada di R43. Nah, jadi mungkin untuk menghitung seperti ini, teman-teman melihat seperti ada dua modulo ya. Yang pertama, modulo terhadap koefisiennya di 43. Yang kedua, modulo terhadap apa namanya, polinomial x pangkat n min 1. Nah, di sini ketika n-nya 7, maka dia bentuk maksimalnya, koefisien maksimalnya adalah 6. Seperti itu. Jadi kalau untuk menghitung ini sebetulnya kayak menghitung konvolusi polinomial biasa, cuma nanti yang koefisiennya lebih dari 7, yang lebih dari 43, kita akan modulkan 43. Dan selanjutnya untuk yang pangkatnya lebih dari 6, misal pangkat 7 itu akan menjadi x pangkat 0. Pangkat 8 akan jadi x pangkat 9 akan jadi x kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini untuk proses enkripsinya. Jadi kalian ini akan didapat ini, dan dekripsinya ini akan sama. Teman-teman bisa coba hitung manual mungkin, atau bisa dengan bantuan komputer. Nah, latihan untuk latihan tree-nya sendiri, kita akan pandang dua polinomial U dan V. Nah, dua polinomial itu dapat direpresentasikan jadi satu vektor di Z2n, yaitu UV, di mana vektor ini berisikan koefisien-koefisien dari U, di situ dilanjutkan dengan koefisien-koefisien dari V. Nah, lattice N Pro itu subspace dari Z2n. Tapi dengan syarat tertentu, syaratnya adalah berikut. Kita punya kunci publik HX. Lattice N Pro yang dibentuk adalah U, V elemen Z2n yang memenuhi U konvolusi H itu kemudian dengan V modulo Q. Nah, kenapa pembentukannya seperti ini?
Ini karena kita punya tadi pembentukan kunci publik itu adalah apa? Ada yang ingat pembentukan kunci publiknya? Kunci publik and true. HX itu apa? F, F konklusi G atau F key. Jadi F key, F key konklusi G sama dengan HX. Nah ini seolah-olah kita menginverskan gitu ya. Jadi kedua rumus kita kalikan dengan F. FHX sama dengan FQ G gitu. Kita dapat dengan G. Nah, jadi pembentukan lattice sampelnya yaitu adalah lattice yang memenuhi syarat ini. Elemen-elemen dari Z2N yang memenuhi syarat ini. Nah, syarat ini kan kalau kita melihat lattice sampel, oh ini apa nih? Kita bingung kan? Melihatnya gimana gitu karena basisnya nggak kelihatan. Nah dari sini ada bentuk yang lebih enak untuk dilihat. Lattice sampel yang terbentuk dari kunci publik itu adalah lattice yang dibangun oleh baris-baris matriks ini. Nah mungkin beberapa referensi ada penulisan yang berbeda gitu itu karena memandang mungkin kalau ini kita pandang sebagai baris-baris, ada juga yang memandang sebagai kolom-kolom. Jadi berbedanya ada seperti itu. Tapi lagi-lagi itu masalah pandangan saja. Nah, nanti ya teman-teman bisa buktikan nih, apakah benar lattice LH tadi itu mempunyai basisnya ini. Apakah LH tadi dibangun oleh ini dan apakah ini selalu memenuhi LH gitu. Itu nanti bisa teman-teman buktikan sendiri mungkin ya. Ya sebetulnya udah ada juga buktinya yang teman-teman bisa pelajari. Nah, jadi kita akan bisa melihat lattice sentro itu lebih mudah gitu. Kita lihat lattice sentro adalah lattice yang dibangun oleh baris-baris matriks MH. Dengan MH-nya ini adalah identitas matriks matriks partisi identitas H0 Q T. Identitas biasa H ini adalah matriks apa namanya? Koefisien dari H yang disiklikan, jadi diputar gitu. Jadi ini siklik di sini bukan siklik grup ya, cuman kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ngambil coding teori, ada yang dimaksud siklik itu. Jadi seperti diputar gitu ya, siklis. Nah, dan yang bagian bawah itu matriks 0, bagian kanan bawah itulah Q kali identitas. Oke. Oke. Kalau tadi kan ada menggunakan di awal, artis itu kan kayak orang buat energi ya. Dua. Tadi di awal tadi lagi Oh, itu kebetulan contohnya dua dimensi, Bu. Kalau ini berarti matriks berukuran 2N, berdimensi 2N. Jadi kalau tadi contoh tadi ini berarti kalau yang dimensi. Iya, betul. Nah, jadi salah satu keunggulannya gitu ya. Kalau tadi kan kita menghitung SVP CVP di dua dimensi aja dengan cara itu sudah cukup susah gitu, apalagi dengan yang berdimensinya 2N ini. Nah, ini contoh matriksnya ketika untuk contoh yang sebelumnya ya, matriksnya adalah lattice yang dibangun oleh baris-baris matriks ini. Nah, di sini nih kita mengetahui parameter publik ya kan, dan kita mengetahui kunci publik ya. Tapi kita nggak tahu kunci privatnya, kita nggak tahu F, kita nggak tahu G. Kita cuma tahu parameter publik dan kita tahunya kunci publik. Nah, dari ini itu sama saja untuk mencari ini, kita sama saja menyelesaikan SVP. Kenapa?
Karena tadi Q ini kan syaratnya sangat besar ya. Q lebih dari 6D+1 P. Seperti itu. Nah, artinya HX ini kan anggota dari RQ. Dia punya eh, panjang yang sangat panjang gitu. Panjangnya panjang. Nah, sedangkan kita kan ingin cari yang basis yang panjangnya pendek. Kita ingin mencari Fx dan Gx. Berarti kita mencari kan apa namanya vektor yang terpendek dari lattice yang dibangun dari matriks MH tadi seperti itu. Nah, itulah dasar permasalahan mengapa entry ini masuknya lattice based cryptography. Yang satunya kita punya parameter publik FTKD, kunci publik HX, ciphertext TX. Nah, dan kita ingin mencari plain text MX. Nah, nantinya ciphertext ini bisa kita pandang sebagai ini, no di mana E-nya adalah P RH plus M modulo T. Nah, ini bisa kita bagi, ini min RPH, ini Rn. Ini merupakan anggota dari lattice PH. Sedangkan ini kan bukan. Nah, cuman ini suatu titik di lattice PH. Artinya kalau kita ingin mencari M, itu sama aja ya kita menyelesaikan permasalahan. Jadi tadi ya, teman-teman ingat ketika tadi kita masuk salah SPP dan CPP. SPP itu ketika kita diberikan lattice, kita mencari vektor terpendeknya. Nah, ternyata untuk mencari kunci privat itu memenuhi permasalahan lattice SPP. Dan untuk misal kita ingin mencari pesan MX dari ciphertext, itu sama saja menyelesaikan permasalahan CVP. Nah, berikut reduksi lattice. Ini kita ulang sedikit mengenai algoritma Gram-Schmidt. Jadi algoritma Gram-Schmidt itu adalah ketika kita berikan inputnya merupakan basis ruang vektor dari 1 sampai dengan Vn, outputnya merupakan basis yang ortogonal di ruang vektor tersebut. Kita akan membentuk konsep V1 plus dengan V1. Dan untuk yang selanjutnya itu akan dihitung seperti ini. Ya mungkin teman-teman juga masih ingat. Nah, bagaimana dengan reduksi LR? Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Gram-Schmidt ini nggak bisa berlaku di lattice? Boleh? Kalau ada yang tahu. Kenapa? Kira kira-kira kalau misalnya kita lihat di sini apa sih yang bisa gagal ya? Kalau kita hitung ini di lattice. Kenapa skalanya harus bulat? Nah, itu dia. Kalau di lattice skalarnya itu harus bulat, sedangkan ini per peran. Saya ikutin aja tadi. Iya. Nah, betul tadi. Jawabannya itu. Nah, karena itu diperkenalkan reduksi Lenskalopas. Di sini apa namanya sebelum memasuki reduksinya, di sini ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Jadi ketika kita tetap menggunakan Gram-Schmidt gitu ya. Tapi di sini ada dua kondisi ukuran dan kondisi Lovex. Kondisi ukuran ini mu ij-nya itu mutlak mu ij harus kurang dari setengah. Jadi kalau misalnya kita ingat Gram-Schmidt, hasil dari Gram-Schmidt ketika kita apa namanya inner product kan, itu hasilnya adalah nol ya, yang beda gitu. Nah ini juga sama, karena ini kita ingin kurang dari setengah ketika kita bulatkan, berarti hasilnya adalah nol gitu. Dan yang kedua ada kondisi Loveas. Nah kondisi Loveas ini dia untuk apa namanya, kalau kita punya Gram-Schmidt tadi ya, kita punya Gram-Schmidt, kita bisa mencari ortonormalnya kan.
kita udah punya basis ortogonal, kita tinggal normalisasi, kita bisa punya basis ortogonalnya. Bagaimana dengan lattice? Apakah kita bisa normalisasi semudah itu? Gitu. Itu juga belum tentu berlaku. Nah, oleh karena itu ada kondisi lepas, jadi kita ingin mereduksi. Kita punya basis yang jadinya hampir ortogonal, gitu ya, cukup ortogonal. Tapi di sisi lain dia punya apa namanya normnya itu tidak panjang, normnya itu norm yang pendek. Untuk algoritmanya kurang lebih sama dengan mirip dengan GraphJet, tapi ada perbedaan. Di sini ada pembulatan, dan di sini ada untuk memenuhi kondisi low pass tadi. Di sini ada cek apakah dia memenuhi kondisi low pass atau tidak. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi low pass, maka bisa lanjut prosesnya. Cuma kalau tidak memenuhi, maka vektor fk-1 dan fk ini harus di-swap. Itu. Nah, simulasinya dengan matriks yang sama lagi, dengan kontra yang sama masih ya. Di sini kunci publiknya adalah hx 423116x sampai dengan 23x pangkat 6. Kita punya matriks samahannya tadi seperti ini. Kita bisa lakukan algoritma LLM, reduksi LLM pada matriks ini, pada baris-baris matriks ini. Nah, nanti akan didapat seperti ini. Mungkin lagi-lagi untuk masalah algoritmanya itu sudah banyak juga sebenarnya di internet ya, teman-teman bisa cari juga, mungkin dari program-program yang lain, Python dan lainnya. Nah, dari sini kita akan mengambil baris pertama. Kenapa kita ambil baris pertama? Tadi karena kondisi low-pass ini juga bisa menginginkan bahwa basisnya itu punya apa ya, seperti ada urutan pada norm di basis itu. Nah, di sini dapat dilihat itu panjang-panjangnya akan kurang lebih seperti berurutan. Jadi paling pendek adalah baris pertama. Jadi nggak selalu apa ya, nggak selalu pasti lebih pendek baris pertama dibanding baris kedua, cuman dia ada pengalinya gitu. Jadi kalau misalnya kita balik, sini ada sebagai pengalinya, entah apa gitu, saya ada delta itu sendiri sebagai pengalinya kalau nggak salah. Jadi delta yang di sini, ini delta yang di sini akan menjadi V1, norm V1 itu akan kurang dari delta kali norm V2 dan seterusnya. Itu akan punya urutan seperti itu. Nah, dari baris pertama ini kita bisa memisahkan menjadi dua. Ini kan ada 14 ya, berarti 7 ke kiri dan 7 ke kanan. Dan 7 ke kiri ini kita namakan dengan f aksen x, 7 ke kanannya ini kita namakan dengan y aksen x. Nah, f aksen x dan y aksen x ini yang menjadi calon kunci privat. Jadi mungkin dia belum kunci privatnya, cuman dengan mencerminkan atau kita merotasikan, jadi kita kali ini dan kita kali dengan x pangkat sesuatu, itu bisa ditemui kunci privatnya. Seperti itu. Nah, jadi secara singkat, LLM ini ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan. Jadi F ini memiliki informasi publik. Jadi ya if sebagai orang ketiga gitu ya, dia punya informasi mengenai parameter publik dan kunci publik. Gitu. Nah, yang kedua, if ini melakukan reduksi LLM. Jadi dari kunci publik yang didapat, kalian bisa membentuk tafsir sentrumnya. Habis itu dilakukan reduksi LLM. Selanjutnya F bisa memperoleh solusi SPP. Nah, di sini lakukan estimasi waktu pemecahan sistem cryptographic Control 251. Teman-teman bisa bisa lihat referensinya juga di
apa namanya, terutama untuk yang ininya sih, untuk yang referensi ini teman-teman bisa lihat referensinya di entro.org. Nah, di sini saya coba melakukan simulasi sendiri untuk 5 sistem kriptografi yang itu. Ini ya dengan laptop ya tentunya ya, karena nggak punya super komputer ya. Dan dengan Python 3. Nah, di sini saya memilih deltanya adalah 0,99 dengan yang di sini yang saya lihat adalah ukuran dari eh, dimensinya tadi. Jadi ini untuk N47, 53, 61, 71 dan 73 intinya. Nah, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan reduksi LLM itu ada untuk 47 itu 2.500 detik, untuk yang 53 4.000-an detik, 61 itu 8.700 detik, 71 ini 20.000-an detik, dan 73 itu 25.306 detik. Nah, gimana untuk kalau misalnya N-nya kita pilih 251? Nah, ini referensinya asli saya cantumkan, cuman lagi-lagi karena di slide ini saya di akhirnya nggak saya input gitu ya, jadi berbeda datanya benar. Nah, di sini Hofstadter itu Piper dan Silverman menjelaskan bahwa ini jika diteruskan dalam kayak gitu ya, maka lantai itu akan lebih dari N plus B, di mana N itu adalah tadi N yang di parameter public. Nah, maka akan kita dapat kalau misalnya N-nya itu kita ganti 251, kita akan mendapat kira-kira untuk menggunakan N251 dengan laptop yang sama ya. Itu kita memerlukan 4.700 tahun. Ngeri ya. Jadi tapi betul, semua ada pengaruhnya, dari laptop, dari program yang digunakan itu ada pengaruh. Nah, perkembangannya kita lihat ya, ini perkembangan. Kalau misalnya di Android kita punya Android ini lagi-lagi masuknya lattice based cryptography. Kita punya ringnya R adalah Z. Oh sorry, ini harusnya ZX ya. ZX per X pangkat min 1 dengan parameter publiknya NPQD. Nah, ide di pengembangan Android yang salah satunya adalah dilakukan oleh pendiri-pendiri Android itu sendiri atau timnya Android itu sendiri adalah mereka mengganti parameter publiknya. Jadi mereka mempunyai DF dan DG yang berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah memilih ideal yang lain. Jadi kan X pangkat min 1 ini ideal, kan memilih ideal yang lain. Jadi bukan X pangkat min 1, tapi dipilih sebagai contoh X pangkat min X min 1. Ini dilakukan oleh Andrew Prime Bernstein 2012. Dan untuk yang lainnya mengganti ring R itu sendiri. Jadi contohnya adalah Andrew, dia mengganti sebagai Eisenstein, biar itu menjadi group ring, dan kita ada quaternion Andrew seperti itu. Mungkin cukup sekian. Oh, sama serangannya. Serangannya itu ya, kalau misalnya Android itu kan dia lapis base cryptography. Jadi sebisa mungkin kita harus mencari tahu lattice attack-nya, karena kita akan mengetahui seberapa kesulitan, seberapa bagus sistem kriptografi ini dari permasalahan lattice-nya. Brute force itu lebih sering dikenal sebagai cara coba-coba gitu ya, mencari semua kemungkinannya gitu. Ada juga video attack, mungkin ntar akan diperkenalkan oleh Nisa ya. Nah, cuman ada satu paper yang menurut saya menarik. Itu adalah salah satu perkembangan serangan. Dia menggabungkan lattice reduction dan MITM. Dan ternyata ini ada tipe lagi. Saat menyerang kunci privat, dia akan menurunkan dari 2 pangkat 84 loop menjadi 2 pangkat 60 loop. Ini yang dilakukan oleh
Progress dan run. Dia menggabungkan antara lattice reduction dan meet in the middle of that. Mungkin terima kasih. Ini function dari terima kasih gitu. Pakai SHA-251, 256 ya. Sekiranya ada yang ingin didiskusikan, silakan. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, referensi utamanya di sini saya menggunakan bukunya Hofstede, Fiore, dan Silverman itu sendiri tentang Introduction to Cryptography kalau nggak salah. Gitu. Dan referensi-referensi lainnya bisa dicari di net. Saya 512. Oh beda. Oh, berarti ada tipe mungkin. Dan proses vector problem. Kenapa itu bisa menjadi dari ketika mencari M-nya kok bisa jadi masalah itu gimana? Apa namanya? Jadi ketika kita punya parameter publik efek tidak dan kunci publik KX, kita kan pasti akan punya apa namanya basis dari lattice LA gitu ya, yaitu baris-baris lattice dari MA yang sudah. Nah, itu ternyata itu mempunyai norm yang panjang karena haknya itu sendiri dia uh, dia haknya ini berada di Z bloki koefisiennya dan dia ini sangat besar. Sedangkan di sini akan dicari vektor yang lebih pendek gitu. Vektor yang lebih pendek. Nah, seperti pada permasalahan SVP, ketika kita diberikan lattice dan kita mencari vektor terpendek gitu, itu menjadi permasalahan SVP seperti itu. Begitupun untuk yang CVP. Ya, bagaimana Bu? Kunci privat. Oh, karena kita kan memilih, sebelumnya fx dan x ini ketika pemilihan kunci privat, pembentukan kunci privat, mana ya? Jadi di sini ketika kita memilih fx dan x, itu fx ini mempunyai koefisien sebanyak d per satu apa namanya angka 1 dan d min 1 seperti itu. Nah, ini dia merupakan apa ya? Polinomial di D plus 1, D, polinomial trinary ini dia mempunyai panjang yang pendek gitu pada lattice itu, pada lattice yang akan terbentuknya seperti itu. Jadi iya, jadi permasalahan lattice ini itu ketika kita punya basis yang pendek, ya kita punya basis yang pendek, terus kita mainkan, kita ubah dia ke basis yang panjang. Nah, apa ya, untuk dengan basis yang panjang itu kita tidak dapat mudah melihat bentuk lattice seperti apa. Cuman kalau untuk
basis yang pendek itu akan lebih mudah lihatnya. Gitu. Seperti contoh yang pada sebelumnya waktu memperkenalkan SPP, di situ ada dua basis, yang basis yang panjang 57 sama ini, sama ini di sini 2117 dan 5343 ini sebenarnya sebagai basis dari lattice itu. Secara apa ya, secara hal seperti ini kita mungkin rada susah membayangkan lattice yang akan terbentuk seperti apa. Cuman kalau misalnya kita tahu uh, sebetulnya itu apa namanya, lattice yang sama dengan lattice papan catur, kita bisa lihat kalau ini sebenarnya dibangun oleh 2,0 dan 1,1 seperti itu. Jadi kalau kita punya basisnya 2,0 dan 1,1, ya untuk mencari titik-titik lain itu seharusnya lebih mudah. Yang CVP-nya Bu, karena dia seolah-olah si L,M-nya itu di sini, si min L,M-nya itu seperti ini, dan ini seperti apa namanya, titik-titik lattice-nya seperti yang tadi dijabarin. Nah, cuman tentu aja ini untuk dimensi 2 ya. Kalau yang tadi kan dimensinya ukurannya 2M seperti itu. Dia berarti di sistem koordinat yang berdimensi 2. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu, jadi ada beberapa perkembangan saya sempat lihat D-nya ini dibedakan. Jadi untuk itu dia punya D sendiri, untuk D itu dia punya D-nya sendiri gitu. Cuma saya belum, itu waktu itu udah cukup lama bacanya, jadi saya lupa apa pengaruhnya gitu. Dan tentunya mungkin masih banyak perkembangan yang mengenai ini. Wow, dia. Tanya. Saya tadi terlambat. Itu kan kita tuh membuat sistem, membuat kuncinya tadi kan. Sebenarnya apa tuh kok terus kuncinya harus N D P D N D D. Cara berpikirnya itu kan aslinya asimetri memang. Iya. Terus sistemnya boleh. Jadi kan kalau di sistem kriptografi itu kan dia mempunyai definisi 5 tuple ya Bu ya, kalau nggak salah. Nah itu kita bisa tuliskan nantinya entry ini bisa dituliskan dalam bentuk 5 tuple seperti itu Bu. Nah, untuk apa kunci apa namanya, enkripsi dan dekripsinya tentunya seperti yang tadi. Nah mungkin untuk himpunan 5 tupelnya itu saya rada lupa apa aja, ada himpunan plain text, ada himpunan kunci. Nah itu sebetulnya bisa, waktu itu sempat saya buat, cuman saya tidak bisa. Plain text-nya orang terus bisa manipulasi ini tuh plain text-nya tuh kira-kira apa? Oh, berarti kalau untuk ininya Bu ya, contoh nyatanya itu. Nah, mungkin untuk contoh nyatanya itu kita tetap perlu apa namanya, kayak tetap kerja sama dengan bantuan komputer ya, entah itu di ASCII kan gitu. Jadi kita punya suatu teks, terus kita ASCII, kita lihat bentuk ASCII-nya, atau konversi, mungkin ada konversi lainnya jika ada seperti itu. Ya, maksud saya contohnya apa kurang lebih? Supaya artinya bikin kuncinya seperti ini, kalau kita lihat dari khusus berarti apa kan tekniknya tuh hubungan apa? Polinomnya, polinomial. Iya, ring polinomial. Pertanyaannya juga. Iya. Nah, cuman nanti kuncinya, ya kuncinya ada buat. Ya, kuncinya berarti gini, Anda tuh kan bikin apa sih fungsi enkripsinya ya, yang kita buat sehingga itu kan. Iya. Nah, terus tadi tuh Anda bilang bahwa menjamin, oh ya, D1, D2 itu bilangan sembarang. D1, D2
Oh iya, D1 D2 ini bilangan bulat Oh, sembarang. bilangan bulat ya. Iya, iya. Bilangan non negatif sih. Bukan positif. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif seharusnya. Terima kasih. Ya. Terus bahwa akhirnya jaminan bahwa deskripsinya berhasil, Iya, nah artinya menjadi satu pesan lagi, itu Q-nya harus lebih dari. lebih dari 6B plus 1 kali P toh. Iya. P-nya 95 ya. Packing-nya relatif. Relatif tapi P-nya nggak harus Nggak harus prima, cuman kalau yang saya lihat itu beberapa kali emang, yang beberapa kali saya cek itu kalau pengambilan contoh biasanya prima itu. kan relatif. Iya. Ya. Gitu. Nah, bahwa jaminannya itu tuh mungkin walaupun tidak ditulis tadi buktikan Iya. katanya itu apa sih kok bahwa hokinya lebih besar dari 6B plus 1 kayak gitu. Saya lupa ya, ada syarat mungkin di sini gitu, di bagian sini atau di bagian sini itu nanti bisa dilihat kan fx kali m, bagian mana gitu, saya rada lupa. Itu ada perkalian konvolusi ya Bu ya, ada perkalian konvolusi antara fx dengan uh, g gitu, fgs dengan g gitu. Nah itu nantinya dia akan dan fq apa fx dan gx ini kan dia punya koefisiennya satu. Nah jadi ketika konvolusi kita Ujungnya lain akan lebih. fx dan gx ini bukan di modulo Bu, yang zx secara umum. Jadi ketika itu karena ada center lift yang tidak tunggal atau tidak berdefinisi dengan baik. Nah itu kenapa harus itu, karena ada center lift tadi, makanya dia harus kurang dari Q. Terima kasih Budi. Terima kasih. Kemarin sudah sempat coba lihat yang lebih dalam yang pertanyaan itu. Oh belum. Iya. Lalu Yang saya ingat dari Etro itu dia punya bentuk seperti jaring laba-laba segitiga gitu ya Pak ya. Nah itu kalau nggak salah jarak antara dua titik itu kan selalu satu. Mungkin mungkin itu yang membuat dia efisien, mungkin sih saya kurang belum terlalu lagi. Terima kasih Pak. sama satu lagi mungkin ya, yang terkait dengan matriks tadi yang jadi basisnya tadi yang besar. Oke. Oh, baik. Yang kalau berarti ya kalau polinomialnya koefisiennya kita ganti matriks atas ini kan kemungkinan nanti hanya itu kan kita ganti matriks. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah kalau hx itu jadi matriks atas polinomial berarti ini kan jadi beda banget kan. Iya betul. Makanya waktu itu saya juga Startnya kan kayaknya di situ. startnya di situ karena kan di sini ada siklusnya. Dan kalau matriks atas matriks, apakah dia tetap dipandang sebagai matriks atas matriks gitu atau justru jadi matriks yang berukurannya lebih besar?
Yang mudah itu kan kalau koefisiennya diganti matriks. Iya. Benar. Ini berbentuknya matriks ya, bukan polinomial gitu Pak. Tapi kalau X-nya diganti matriks atas polinomial kan, Iya. isinya jadi tidak. Iya. Matriks atas. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain, teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya. Amin. Hasilnya gede banget. Hasilnya gede banget. Bagaimana Bu Indah? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,